Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih atas perjumpaan kita pada malam hari ini. Pada kesempatan saya mengunjungi brother yang sempat tertunda karena saya sempat sakit selama 1 bulan. Kami para brother dari Keuskupan Agats Asmat amat bergembira karena menikmati gedung yang baru saja selesai untuk memenuhi kekurangan fasilitas, karena ternyata Keuskupan Agats juga mempunyai daya tarik sendiri bagi kaum muda, daerah yang penuh tantangan, kesulitan, karena secara geografis Keuskupan Agats tidak ada bandingnya dengan keuskupan lain, maka tak bisa dibanding-bandingkan. Tanahnya lumpur sepanjang wilayah keuskupan, karena satu daerah ini berdiri dari daerah perbatasan dengan Kabupaten juga yang adalah daerah pegunungan, ada jalan darat dengan Senggu, itu pun juga banyak lumpur. Tapi sebagian wilayah adalah tanah yang berlumpur, tidak ada jalan darat, semuanya jalan itu adalah dari jembatan-jembatan yang dibangun di atas tanah. Walaupun demikian, populasi penduduk kami cukup banyak di Keuskupan Agats Asmat, mencapai 100-an lebih, dan dari sekian ini ada sekitar 5.000 itu umatnya Katolik. Pada waktu saya ditabiskan sebagai uskup pada tanggal 15 September 2002, jumlah imam diocesan hanya ada 1 orang, mantan WC yang tidak meneruskan panggilannya sebagai WC, tapi kemudian pindah ke imam diocesan, juga alumni di SDMT Pajar Timur, Pastor Bapu Fredriki. Tapi setelah itu ternyata Agats punya daya tarik juga. Setelah dibuka masa perkenalan di sana, sebelum ambil keputusan yang jelas definitif pada saat itu sebelum masuk bahwa saya ingin menjadi calon imam diocesan, mereka diberi kesempatan 1 tahun untuk mengenal dari dekat daerah Medan Agats Asmat itu, sekaligus mengenal masyarakatnya dan mengenal budayanya. Ternyata itu bisa menarik banyak kaum muda dan menyerap. Hampir setiap tahun ada saja calon-calon kami. Bahkan tahun ini ada 15 calon. Maka kalau gedung ini tidak ada kamar kosong sekarang ini, tetapi kamar kosong itu tidak lama akan diisi lagi oleh adik-adiknya yang sekarang itu ada di Asmat 15 calon dan di Nagire ada 3 calon. Ini menjadi sebuah berkat bagi kami karena Keuskupan Agats Asmat, karena medannya dan karena kondisi penduduknya yang tersebar di berbagai daerah, kampung yang satu dengan kampung yang lain berjauhan, yang tidak bisa ditempuh setiap saat seperti di jalan darat, tapi harus melihat kondisi air pasang, air surut, ombak atau tidak ada ombak, maka itu membutuhkan tenaga yang banyak. Idealnya satu paroki itu mestinya ada 2-3 tenaga imam, agar supaya setiap paroki bisa dilayani. Maka kami bersyukur dan berterima kasih panggilan untuk menjadi imam diocesan di Keuskupan Agats Asmat itu semakin hari semakin bertambah. Saya mendengar jumlah frater-frater yang ada di sini ini sekarang ada 26 frater
Sementara yang ada di lapangan sedang menjalani tahun orientasi pastoral ada 4 kan, kalau tidak salah. Dan kemudian yang menjalani tahun karya setelah tahun pastoral itu ada 3 yang nanti sesudah itu akan kembali ke kampus untuk meneruskan studinya pada jenjang pasca sarjana. Diharapkan setiap tahun ada yang kita bisa menjadi ini. Dengan demikian maka Keuskupan Agats Asmat, daerah yang disebut daerah terisolir, kalau itu mendapatkan tenaga-tenaga tambahan nanti menjadi lebih terbuka dan lebih berharap kita umat semakin beriman dan semakin maju. Kami bersyukur dan berterima kasih Keuskupan Agats ini yang penuh tantangan-tantangan. Umatnya peramu, umatnya bukan petani, bukan daerah industri, tapi adalah peramu yang kalau sudah dapat sagu cukup, tidak perlu tambah-tambah lagi, maka tinggal di rumah, di kampung. Kesannya tidak ada pekerjaan apa-apa, nganggur-nganggur, tapi mungkin mereka juga sering duduk-duduk untuk mendapatkan satu inspirasi karena mereka juga mengukir.